bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan nikmat Islam. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada hari ini di tempat yang mulia ini kita berkumpul kembali dalam rangka menuntut ilmu, mengkaji sabda-sabda Nabi. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberi kemudahan dalam memahami agamanya dan kemudahan dalam mengamalkannya. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini juga sampai kepada keluarga beliau, kerabat beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang senantiasa tetap istiqomah di atas sunnahnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari pembalasan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan lanjutkan hadis yang ke-8, hadis nomor 94. Anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, pada hari Khaybar, maksudnya pada perang atau terjadinya perang Khaybar, salah satu tempat ya orang-orang Yahudi di sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'utiyanna hadhihi rayata rajulan, ya, aku akan memberikan royah, panji atau bendera, ya, rajulan, kepada seseorang, yuhibbullaha wa rasulahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan siapa seseorang ini, ya, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam ya berikan apa ciri-cirinya orang itu, yang mana yuhibbullaha wa rasulahu, orang ini yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Yaftahullahu ala yadayhi, yang Allah akan memberikan apa kemenangan kepadanya. Jadi orang ini ya, yang mana Allah dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan akan diberikan kemenangan. Qala Umar radhiyallahu anhu, dan Umar radhiyallahu anhu berkata, ma ahbabtul imarata illa yauma idzin, ya, tidak pernah mengharapkan apa untuk mendapatkan kepemimpinan melainkan pada hari itu saja, karena disifati bahwa orang ini mencintai Allah dan Rasulnya. Fatasawartu laha roja'a an ud'a laha, ya, fatasawartu itu artinya apa? Segera beranjak, berdiri, ya, dan menunjukkan diri, ya. Itu watasawartu. Oleh karena itu saya segera berdiri, ya, seraya menampakkan diri, ya, ini berharap, ya, roja'a an ud'a laha, berharap, ya, akulah orang yang akan dipanggil oleh Rasulullah SAW untuk apa? Memegang apa tadi? Royah tadi, memegang panji atau bendera umat Islam tadi. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, berarti keesokan harinya, ya,
ternyata Rasulullah SAW memilih siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, fa'atahu iyyaha, dan memberikannya. Ini nanti dalam riwayat yang lain itu Ali dalam keadaan sakit. Maka ketika dipanggil itu tidak ada Ali. Kemudian apa? Ali sakit, matanya sakit. Kemudian maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan ludahnya, kemudian diusapkan ke wajah Ali, dan seketika itu Ali bin Abi Thalib sembuh seperti tidak pernah merasakan sakit. Ini mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ludah beliau mujarab. Ini tidak bisa ditiru oleh siapapun. Ngaku-ngaku warasatul anbiya, kami ini pewaris para nabi, niru-niru, bisa tambah loro ya. Ini mukjizat Nabi. Wa qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan imshi wa la taltafit hatta yaftahallahu alaika. Maju terus bergerak, berangkatlah dan janganlah kamu berpaling. Artinya maju pantang mundur, terus fasoroh ya Rasulullah, kemudian ya Rasulullah alamada uqatilun nas, hingga Allah itu memberikan kemenangan, jangan sampai berpaling. Kemudian setelah itu Ali melangkah, fasoroh itu berteriak, maksudnya bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana tadi? Ya Rasulullah, alamada uqatilun nas. Wahai Rasulullah, atas dasar apa aku harus memerangi orang-orang itu? Maksudnya siapa orang-orang Yahudi? Qala qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, perangilah mereka sampai mereka masuk Islam, sampai mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad SAW adalah Rasul Allah. Fa idza fa'alu, dan apabila mereka telah melakukan hal itu, mengakui Allah dan mengakui Rasulnya, bersaksi mereka Allah dan Rasulnya, maka faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Maka setelah mereka bersaksi, maka atau setelah mereka masuk Islam, maka haram bagimu untuk menumpahkan darah mereka, haram untuk mengambil harta mereka kecuali bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhum 'alallah, adapun perhitungannya nanti terserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim 2405. Dan insyaallah kita akan ambil faedah dari hadis ini. Syekh Salim dalam kitab Bahjatun Nadirin fi syarhi Riyadhis Shalihin. Beliau mengambil faedah kandungan-kandungan hadis. Yang pertama, setiap pemegang panji kepemimpinan umat Islam harus mencintai Allah dan Rasulnya. Artinya orang yang memegang kekuasaan itu haruslah orang yang mencintai Allah. Bagaimana seorang pemimpin itu tidak mencintai Allah?
Maka orang yang tidak mencintai Allah itu akan memiliki syarat banyak dengan kepentingan pribadi ataupun golongan. Ketika dia ya, mementingkan kepentingan Allah dan Rasulnya, selamat. Kenapa? Yang dipegang adalah Allah dan Rasulnya. Maka semua di atas kepentingan Allah dan Rasulnya. Tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan kelompok. Maka apapun yang dilakukan, ya, kebijakannya, ya, maka apa? Ini bermanfaat tidak, ya, untuk kemaslahatan agama kita ini. Kalau orang tidak mencintai Allah dan Rasulnya, naudzubillah, apa yang terjadi? Ya, maka kepentingannya, ya, melakukan kegiatan, ya, untuk kepentingan siapa? Kelompoknya saja, kepentingan pribadinya saja. Nah, itu akan rusak nanti. Atau mereka ya, ketika tidak mementingkan kepentingan agama, apa yang terjadi? Ya, akan terjadi banyak kerusakan, ya, maksiat. Ya. Ya, akhirnya apa? Ya, rakyatnya minta kayak gini, akhirnya apa? Yang penting, ya itu, ya, sesuai dengan selera kebanyakan orang. Ya, itu yang akan terjadi. Kita harus sebutkan dulu, kalau hanya mementingkan kebanyakan orang, ya, sesat sudah. Ya, maka ini harus hati-hati, kan? Nah, maka kita itu kalau mencari pemimpin, carilah dia itu yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, kita lihat siapa kira-kira, kalaupun tidak ada, yang paling mendekati. Ya. Maka Masya Allah, maka makmur negeri ini ketika orang itu dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Inilah yang disebut dengan Hizbullah, kelompok Allah, orang yang selalu membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, para sahabat ya, tidak begitu menyukai kepemimpinan. Ya. Mereka itu menghindari kepemimpinan itu. Karena apa? Ini amanah. Amanah yang besar. Ya. Tapi kalau dia sudah dipilih, ya, musyawarah dipilih, diangkat oleh kebanyakan orang, nah ini amanah yang harus ditanggung. Maka apa? Mereka ketika mampu, insya Allah mereka amanah itu diambil, insya Allah. Bismillah, ya. Maka Abu Bakar itu tidak mencalonkan diri dia, tapi apa? Diangkat setelah musyawarah. Ketika mampu, alhamdulillah. Ketika tidak mampu, mereka akan menolak. Bahkan ada yang memang betul-betul tidak mau ya, kepemimpinan itu. Tapi ketika diberi amanah, mereka apa? Ya, berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengambil amanah. Dikatakan apa? Amanah. Ya, bukan sekedar untuk mencari kekuasaan. Justru amanah ini, ya, ini tugas yang berat. Ya. Maka disebutkan pada hakikatnya para sahabat itu tidak menyukai tentang kepemimpinan. Ya. Ya. Kemudian, ya, di sini sebutkan sebab di sini terkandung tanggung jawab yang teramat berat. Jadi harus hati-hati. Ya. Kalau memang tidak mampu sudah. Kalau umpamanya mampu silahkan. Ya. Kalau tidak mampu ini berat sekali. Ya. Kemudian yang ketiga, dibolehkan mengharap dan menunggu sesuatu yang sudah jelas kebaikannya. Ya. Ini Rasulullah SAW menjanjikan, ya, orang ini adalah orang yang mencintai Allah. Nanti disebutkan, ya, saya masih ingat ya, Syekh Muhammad Hasan dulu ketika ngaji sirah itu, ya, beliau sampaikan, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Jadi bukan sekedar apa? Dia mencintai Allah dan Rasulnya, tapi apa? Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Itu artinya apa? Tidak sekedar mengaku cinta, tetapi apa? Allah pun mencintai dia dan Rasulnya. Para sahabat itu semangat sekali. Karena apa? Cintanya itu apa? Diterima.
Bukan sekedar mengaku mencintai. Kalau orang mengaku mencintai banyak, tapi masalahnya dicintai enggak dia. Bahasa sekarang itu bertepuk sebelah tangan. Tapi orang ini apa? Allah wa rasuluh yuhibbuh, ya. Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Bukan sekedar dia mencintai Allah dan Rasul. Dan di sini apa? Akan dibuka kemenangan itu melalui, maka para sahabat semangat, ya. Ini apa? Membela agama Allah dan dijanjikan kemenangan. Tidak ada yang lain, ya. Ketika berjihad itu berharap kemenangan. Karena ini musuh yang luar biasa berat ini, orang-orang Yahudi ini kan munafik betul mereka. Ini mereka mengingkari perjanjian itu kan. Ini kan kejadiannya setelah perang Ahzab. Perang Ahzab itu terjadi kenapa? Karena pengkhianatan orang-orang Yahudi. Ini maka ini pusat ini, ya. Pusat permusuhan ini. Maka ketika dari Ahzab selesai, langsung segera itu bertolak ke Khaybar. Itu dari Madinah ke Khaybar kira-kira jaraknya 200 km. Lumayan. Tapi inilah, ya, jihad, ya, yang Allah janjikan kemenangan di sana. Bukan sekedar kemenangan, tapi apa? Musuh Allah itu habis di Madinah itu. Maka mereka semangat. Ya. Kemudian selanjutnya faedah yang keempat, ya. Bimbingan imam, ya. Pemimpin tertinggi kepada komandan perkara cara dan strategi perang. Ini mengajarkan bahwa perang ini, ya, ini tidak sekedar perang, ya. Maka dicarilah pemimpin yang terbaik. Ini penting ketika menghadapi sesuatu, carilah pemimpin yang terbaik. Nah, terbaik di sini maksudnya apa? Imannya yang terkuat, ya. Ibadahnya yang terbaik, ya. Tidak asal semangat, tidak, tapi harus betul-betul cari pemimpin yang terbaik. Rasulullah memilih siapa ini yang pas, ya. Dan tidak sekedar, ya, yang terbaik, tapi yang paling ahli, ya, disesuaikan dengan kemampuannya. Kalau kira-kira ada yang terbaik di sana, ada yang lebih baik. Abu Bakar tentunya lebih baik, lebih senior. Tapi Rasul memilih siapa? Ali. Dengan segala hikmahnya, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lebih gagah, mungkin Umar bin Khattab lebih gagah kan? Tapi ini strategi yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini penting, ya. Selain juga nanti ada fikih tentang jihad, ya. Ini tidak asal, ya, berangkat. Ketika terjadi perang kemarin di Gaza itu, ya, ada orang bertanya ke sana, Ustaz, gimana caranya biar bisa ke Gaza, ke Palestina? Saya tanya, ya, persiapannya apa? Sudah tahu belum fikih jihadnya? Sudah pernah membaca fikih jihad belum? Kalau belum, wah ini bahaya. Ya. Kemudian kemampuan berperang ada enggak? Ya kan? Cara memegang senjata. Ya. Karena apa? Bisa tidak semua orang itu bisa berperang. Bahkan orang sana sendiri, orang Gaza itu juga tidak ada yang tidak punya kemampuan untuk berperang kan? Jadi pengungsi, jadi orang kita mau ke sana, jangan sampai malah ngerepoti orang. Malah repot nanti di sana kan, malah nyampe sana bingung toh. Piye cara malah melayu, malah maju tok. Ya, setornya wah, ya kan. Itu artinya jihad itu ada strateginya, ya. Keluarganya bagaimana yang ditinggal, ya toh. Keluarganya nangis-nangis, ya toh. Anaknya cilik, ya kan. Nanti siapa yang beri nafkah, ya? Itu kan banyak hal yang perlu dibahas dulu sebelum berangkat. Maka ini perlu, ya, tidak asal semangat, ya. Apalagi sekarang, ya, kita harus hati-hati juga ketika berbicara jihad itu kenapa negara Islam kok tidak membantu, ya? Kenapa negara ini di mana justru orang sana yang membantu? Nah, ini udah berbicara politik itu kan, kita tidak tahu kebijakan
negara itu, Pak. Jangan sampai kita mencela kadang ya. Itu negara Islam mayoritas tidak membantu. Kita ini sudah kirim apa itu? Kapal ya, sudah kirim ya, jangan mencela negara ya. Belum tentu ya, mereka membantunya seperti apa itu kita tidak tahu ya. Harus hati-hati ya, karena semua ada strateginya ya. Kemudian yang kelima ya, kesetiaan para sahabat Rasulullah SAW ya, dalam apa? Memegang wasiat ya. Ini kan diwasiatkan oleh Rasul SAW ya. Qatiluhum hatta yashhadu an la ilaha illallah. Itu yang dipegang betul mereka ya. Dan tentunya bukan ini saja. Tentunya sebelumnya sudah ada banyak wasiat, tidak boleh membunuh ya kan? Perempuan, tidak boleh membunuh anak ya, anak kecil ya. Tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh merusak tempat ibadah ya. Tidak boleh menebang pohon kecuali yang diizinkan untuk strategi itu. Nah, ini tentu ini wasiat-wasiat yang betul-betul dijaga oleh umat Islam. Jadi umat Islam itu ketika berperang, yang kira-kira perlu mana yang harus dilawan, tidak membabi buta. Berbeda dengan orang-orang kafir itu ya. Mereka tidak pernah tahu pokoknya semuanya ya. Maka umat Islam pun ketika berperang ada aturan-aturan. Ini wasiat Rasul yang betul-betul dijaga ya. Ya. Kemudian faedah selanjutnya yang keenam, siapa saja ya, yang belum memahami apa yang diamanatkan kepadanya, hendaklah menanyakan ya. Di apa-apa ketika mendapatkan amanah ya, maka apa? Ditanya dulu, ini tugas saya apa yang harus saya lakukan, ini penting ya. Siapa saja ya. Apalagi ya, dia seorang mendapatkan ya, dari pimpinan dapat perintah ya, Pak, jangan saya amanahi untuk menjadi bagian ibadah. Tanya, ini apa yang harus saya lakukan, Pak? Ya, apa saja kira-kira yang perlu saya lakukan. Nah, itu menjadi patokan nanti ya. Apalagi kalau lembaga biasanya sudah punya ya, aturan jelas ya. Ketika kita jadi pegawai juga, apa yang harus dilakukan ya? Masuk jam berapa, pulang jam berapa, apa saja yang tidak boleh. Nah, itu harus tahu hingga akhirnya apa? Ini apa? Amanah ya. Ini amanah. Maka penting untuk mengetahui apa saja yang harus kita lakukan ya. Termasuk dari pemimpin tertinggi itu kan tetap aja ada aturannya. Maka harus tanya betul ya. Jangan sampai sok tahu gitu, ini bahaya ya. Kemudian yang ketujuh, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya ya, itu hanya bisa terwujud, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya ya, hanya akan terwujud dengan keimanan ya. Dan menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya ya. Orang mengaku cinta kepada Allah ya, itu ya, diwujudkan dengan apa? Iman kepada Allah dan beramal soleh ya. Ngaku cinta kepada Allah ora sholat, nah, itu gombal ya, itu serbet ya. Ngaku cinta pada saya mau masuk surga, kon sholat ra gelem ya kan, poso abot ya, itu apa artinya ya cinta gombal tadi itu. Maka ngaku-ngaku cinta ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah ya. Maka itu cinta kepada Allah itu mengikuti Rasulullah. Maka ini ittiba ya. Mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah itu wujud cinta seseorang kepada Allah. Maka cinta kepada Allah itu dibuktikan ya,
tidak sekedar pengakuan. Ya, semoga yang kita lakukan ini juga wujud cinta kita kepada Allah. Ya. Kemudian selanjutnya yang ke-8, ya, mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini beliau ya, mengetahui hal-hal yang akan terjadi. Ini termasuk mukjizat ya, oleh yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul pun tidak tahu kecuali memang wahyu. Ya. Bukan ramalan Rasul, tidak. Tapi apa? Memang ini ya Allah yang memberikan. Ya. Ya. La yantiqu anil hawa in hiya illa wahyu yuha. Rasul itu berbicara bukan dengan hawa nafsunya, tetapi apa? Wahyu yang diberikan oleh Allah. Jadi tentang hal-hal yang akan terjadi masa depan, ya, akan terjadi ini, dan itu terjadi. Nah, ini termasuk mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perkara-perkara yang gaib itu kita tidak boleh ya, menerka-nerka ya, urusan gaib. Itu banyak tugasnya siapa? Dukun. Para normal, kanggo wong sing ora normal. Kemudian yang ke-9, tidak boleh ya, membunuh orang yang sudah menyatakan kalimat syahadat. Ya. Meskipun pura-pura tidak boleh. Ya. Meskipun pura-pura. Ya. Ketika zahirnya itu bersyahadat, ya sudah kita hukumi dia sebagai seorang ya, sudah beriman. Ya. Karena ada sahabat itu kan sudah bersyahadat dibunuh juga. Maka Rasul marah itu. Sudah kamu buka hatinya, sudah tahu kamu isi hatinya, kok kamu membunuh kok. Dia tahu berpura-pura. Maka kita menghukumi seseorang itu dari yang zahir. Ya. Maka orang-orang munafik itu kan banyak pada masa Nabi itu. Nah, mereka sholat bersama Nabi. Ya kita hukumi dia sebagai muslim. Tidak boleh kita musuhi. Karena apa? Zahirnya mereka sholat. Maka ini sudah, kita juga jangan sampai menuduh-nuduh orang gitu ya. Nah, apalagi gawane ya sarungan, pecinan neng masjid ya, bu omongane ra jelas kae muslim gitu ya. Kenapa? Mereka sholat bersama kita ya. Mereka KTP-nya ya Islam ya. Nah, ya, maka kita hukumi sebagai orang muslim. Apalagi sudah mengucapkan kalimat syahadat. Nah, ini menjadi patokan ya. Zahir itu patokan. Nah, batinnya itu urusan, bukan urusan kita tuh, Pak. Itu urusan dia dan Allah. Ya. Termasuk ya nanti tenanan oral lagi. Kita berdasarkan pengakuan saja. Ya. Adapun seperti apa, wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya ya, hukum-hukum Islam berlaku pada lahiriah manusia. Ini tadi ya. Sedangkan segala hal yang bersifat batiniah, keputusan atau kesudahannya hanya di tangan Allah. Itu nyambung tadi dengan yang ke-9 ya. Kemudian yang ke-11, zakat diambil secara paksa jika pemilik harta enggan menunaikannya secara sukarela. Ini tentunya ya, ketika zakat itu wajib, dan yang menarik siapa? Negara atau pemerintah yang sah. Ya. Takmir masjid tidak boleh narik paksa zakat. Wayahe itu ora dogel zakat paksa. Tidak boleh. Nah, dan yang seperti ini apa? Tugas negara. Ketika negara memerintahkan ya mewajibkan, maka ketika orang tidak mau, maka hukumnya apa? Ya sudah, manut negara. Ya, wajib untuk diambil ya. Nah, karena apa? Ini memaksanya untuk kewajiban ya. Karena apa? Ada hak orang lain di sana. Kembali lagi kami tegaskan, ini adalah tugas negara, tugas pemerintah yang sah. Maka tidak boleh ya takmir ya
atau amil ya, memaksa mengambil zakat seseorang. Kemudian bab baru ya sekarang. Mujahadah. Mujahadah nanti usaha sungguh-sungguh itu namanya mujahadah. Bersungguh-sungguh ya. Nanti mujahadah itu mujahadatul insan nafsahu ya wa ghairahu. Mujahadah itu bersungguh-sungguh terhadap dirinya dan bersungguh-sungguh ya ketika menghadapi orang lain, bersungguh-sungguh menghadapi diri sendiri dan bersungguh-sungguh ketika menghadapi orang lain. Nah, ini perkara bersungguh-sungguh. Yang bersungguh-sungguh atas diri, nah itu nanti ada sungguh-sungguh dalam ketaatan. Orang taat itu perlu sungguh-sungguh. Pertama tadi ya, terhadap diri kita. Kita harus sungguh-sungguh terhadap diri kita. Dalam apa? Ketaatan. Ala fi'lit ta'ah, dalam melaksanakan ketaatan. Kemudian ala tarkil maksiat. Ketika meninggalkan maksiat pun kita harus sungguh. Ini perlu kesungguhan. Maka terhadap diri sendiri harus sungguh baru ke orang lain. Jadi yang sekitar kita sungguh ya, dalam ketaatan. Contohnya apa? Ikhlas. Ini perkara yang paling berat ini. Ikhlas ya. Itu perlu diusahakan betul ikhlas itu ya. Maka Ibnu Qayyim itu menyebutkan ya, ikhlas sebelum beramal, ketika beramal, setelah beramal. Itu perlu keikhlasan ya. Pas mangkat, ikhlas Pak. Pas ngelakoni, ketemu koncane, ono rasa, itu kan, ini kadang mengganggu keikhlasan. Setelah beramal pun harus ikhlas. Saurunge wis ikhlas. Pas ngelakoni, ikhlas. Bare, itu. Dadak diposting. Nah, kadang-kadang itu. Maka ini perlu kesungguhan betul. Ini perkara yang berat sekali. Tapi meskipun berat bukan berarti tidak mungkin. Ya, harus diusahakan dan itu ya, diusahakan betul. Ya. Ikhlas itu kan tempatnya di dalam hati. Maka usaha terbaik salah satunya apa? Kita berdoa kepada Allah. Kan ikhlas itu kan kewajiban. Amal itu tanpa ikhlas tidak diterima. Maka berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sering-sering baca itu, Pak. Kalau kita yang susah ikhlas itu ini yang membolak-balikkan hati siapa? Allah. Ya Allah, kokohkanlah hati ini. Kokohkanlah betul ya. Apalagi banyak perkara yang membuat kita ini tidak ikhlas dalam beramal. Allahu Akbar, ikhlas. Al-Fatihah dan berubah nih. Berdoa ya. Ini ikhlas. Ini perlu betul-betul diusahakan ya. Maka ini Syekh ya, Muhammad Shalih Al-Utsaimin itu perkara yang paling berat itu. Ini dalam syarah Riyadhus Shalihin itu belum menyebutkan deh. Ikhlas itu contohnya deh, perkara yang paling berat. Kemudian perkara yang perlu sungguh-sungguh lagi apa? Puasa, beliau sebutkan. Puasa itu berat sekali. Maka mujahadah, kesungguhan selanjutnya apa? Berpuasa. Puasa itu perlu kesungguhan betul itu. Ya. Seharian ya, dari fajar sampai maghrib perlu sungguh-sungguh itu. Kalau tidak sungguh-sungguh, ya Allah, biasanya madang ke orang madang. Berat sekali, maka perlu kesungguhan. Awake kuat, ya, potok,
ngangkat barang pirang-pirang kilo kuat kok. Tapi kon poso ora kuat. Oke, betul. Ya Allah, itulah. Makanya perlu kesungguhan. Ada cerita, ya. Ada namanya Walid bin Abi Hind. Kemarin saya ingat cerita kemarin siapa namanya? Kok Abu Sufyan ya? Abu Muslim, saya baca lagi itu namanya Abu Muslim, bukan Abu Sufyan ya. Abu Muslim. Yang kemarin contoh apa kemarin itu? Orang yang sedekah ya. Saya buka lagi namanya Abu Muslim. Penasaran siapa namanya? Nah ini insya Allah benar. Nama Walid bin Abi Hind. Masya Allah. Dalam Syiar A'lam An-Nubala diceritakan ya. Beliau itu ya, berpuasa. Ya. Jadi selama 40 tahun. Berpuasa selama 40 tahun. Puasa sunnah, Pak, bukan puasa wajib. Kan tidak boleh puasa wajib sehari-hari. Tapi tidak disebutkan puasa sunnahnya. Ya. Pagi hari ya, disediakan makan oleh istri. Bungkus wae tak. Ya, tak madang neng pasar. Ya. Istrinya mengira seperti itu, Pak. Bungkuskan saja. Oh, berarti mau dimakan di pasar. Setelah sampai pasar dikasihkan orang. Kenapa? Dia berpuasa. Pulang maghrib langsung makan. Berpuasa selama 40 tahun istri tidak tahu. Ini kan keikhlasannya luar biasa menyembunyikan amal itu. Orang itu kan seneng tuh kalau amalnya diketahui. Ini karena orang itu suka dipuji. Tapi beliau bisa menyembunyikan. Ini perlu kesungguhan luar biasa. Selama berapa? 40 tahun istrinya tidak tahu kalau dia itu puasa sunnah. Orang mau sedino rong dino. Orang paling dekat tidak ngerti. Kadang dhewe amal pengen dingerteni sak kabeh. Apa nek ditulis neng. Masya Allah, meskipun terik. Alhamdulillah saya masih. Makanya ibu-ibu ya, husnudzon aja kalau bapak-bapak tidak mau dahar nih Bu. Oh, alhamdulillah suami saya puasa. Husnudzon aja. Alhamdulillah suami saya itu soleh, ora gelem madang iki poso kok ini. Tapi aja dimanfaatke ra masak. Bu ora masak lho, jenengan poso to, Pak? Masya Allah. Walid bin Abi Hind. Masya Allah. Itulah kesungguhan ulama kita. Ya. Bersungguh-sungguh betul ya, menjaga apa? Keikhlasan. Ya. Supaya apa? Orang lain tidak tahu, bahkan orang terdekat pun tidak tahu. Masya Allah. Ya. Ini dan juga amalannya juga amalan yang berat, berpuasa itu berat sekali. Ya. Dia lagi ngamal sithik wae pengen. Ya Allah, ini ya bukan berarti ya, beramal baik itu ya tidak boleh menampakkan. Ya bolehlah menampakkan kalau tujuannya untuk apa? Syiar ya. Ya kita pengajian seperti ini mau umpet-umpetan. Ya kan? Ya ini kita tampakkan ya, diiklankan ya kan. Ya di apa? Ngajak-ngajak ya, kan? Ini semoga tidak mengurangi keikhlasan. Yo. Orang berjamaah ke masjid itu kan. Wah, aku ora ikhlas nek nang masjid tak nang omah wae. Ini juga tidak benar. Ya. Ngopak ra nang masjid menjaga keikhlasan. Tidak benar juga ya. Ya kata ada memang yang harus ditampakkan ya, berjamaah. Maka nanti Syekh Muhammad Shalih itu memberikan contoh yang perlu mujahadah selanjutnya apa sholat berjamaah. Itu perlu kesungguhan. Ya.
sholat itu perlu kesungguhan. Kalau ya diusahakan ke masjid, ya sungguh-sungguh betul. Ya, ini yang perlu diusahakan. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Biar siapa yang sungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh, maka apa? Allah akan tunjukkan jalannya. Akan ada jalan ketika orang itu mau bersungguh-sungguh. Ada keinginan kuat untuk berbuat baik itu. Insya Allah ada jalan itu akan Allah tunjukkan. Kalau kita memang tulus untuk melakukan kebaikan itu. Mungkin rasanya tidak mungkin, tapi kalau kita betul-betul mau sungguh-sungguh, Allah akan tunjukkan. Niatkan betul, kita mau infak, kita mau membantu orang lain, ya. Saya mau ngaji, ya. Saya mau beribadah, beramal soleh, tunjukkan sungguh-sungguhannya itu. Ya. Maka apa? Insya Allah Allah akan tunjukkan jalannya. Kemudahan itu akan kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan mujahadah. Kita belum baca ayatnya ya. Tadi disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW memberikan panji pada Ali bin Abi Thalib. Nah, bagaimana bentuk dan warna panji atau bendera Rasulullah SAW? Bentuk dan warnanya. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi Walid bin Hind yang puasa sunnah 40 tahun itu diceritakan di kitab Syar. Ambara itu bisa ketahuan beliau berpuasa itu endingnya seperti apa? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk royah itu ya, tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Kalau warnanya mohon maaf, setahu saya warnanya hitam gitu ya. Warnanya hitam. Apakah terbalik hitam putih gitu ya? Tapi setahu saya warnanya hitam. Itu panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ketahuan bagaimana? Nah, ini tidak disebutkan dalam buku itu. Ini yang berdasarkan yang meriwayatkan. Ya. Saya tidak menemukan itu. Kalau kita baca Syiar A'lan Nubala itu dari kisah yang lain, kisah-kisah yang lain itu ya, biasanya ketahuan itu dia dari orang lain, ya, dari orang lain atau berwasiat, ya, untuk tidak disampaikan ke orang lain kecuali saya sudah meninggal. Ada beberapa cerita seperti itu. Ya. Jadi tidak selama hidupnya tidak pengen ditahu oleh orang lain. Kemudian kan Zainal Abidin itu juga ditahu dari indikasi kan, yang rumah-rumah itu ada sedekahnya itu setiap pagi itu, ya, ketika beliau wafat sudah tidak ada lagi. Kemudian didapati di punggung beliau itu ada bekas ini untuk memanggul itu. Nah itu indikasi-indikasi. Nah, kalau yang ini Walid bin Abi Hind ini di kitab itu tidak disebutkan, ya, dari mana tahunya itu, ya. Cuma di riwayat itu kan ada riwayatnya, ya. Riwayat siapa ini? Allah alam saya lupa, ya. Itu ya bahannya seperti itu saja ceritanya, ya. Kisahkan, ya, ternyata beliau selama 40 tahun berpuasa tidak ada yang tidak ada yang mengetahui, ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa shallallahu ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.